Halo Sobat JX, bersama saya Inur Rafiq di konten Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng kali ini kita kedatangan tamu Mas Angga dari G-Fest. Halo semuanya, Mas. halo Mas. Alhamdulillah baik-baik. Wah, kelihatannya senyumnya sangat bahagia ini. Alhamdulillah. Satu Bahagia, kata buat bahagia. G-Fest, buat dari saya Mas ya. Yes. Keren. Wah, terima kasih. Kita flashback sebentar ya Mas. Siap. Ya? Yang menginisiasi acara G-Fest ini siapa Mas? Menginisiasi ya. Iya. Menginisiasi kebetulan memang ya dari kita semua komunitas JTC memang sih Mas awalnya acara G-Fest ini kita ingin punya sebuah acara yang merepresentatifkan acara kegiatan komunitas kita sendiri JTC, makanya depannya kan acaranya namanya Iya. JTC Festival. Jadi memang dari saya, Mas Denny sebagai ketua JTC, saya wakilnya dan Mas Tio sebagai penasehat waktu itu memang punya ide sih Mas bikin acara J-Fest ini, lokasinya kebetulan juga di Jatim Expo. Jadi ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan lah. Pas di hari ulang tahun. Pas di hari ulang tahun gitu, betul. Untuk G-Fest sendiri ini total keseluruhan tenannya berapa Mas? Kalau total keseluruhan tenan sekitar 120-an Mas, sama dengan F&B ya. Jadi kita gabung antara tenan thrifting dan F&B sekitar 120-an tenan. 120. Yes. Mas Angga pernah nggak ngobrol sama tenan-tenan tentang gimana acara G-Fest ini? Banyak sih Mas, jadi setelah pada saat saya istilahnya keliling-keliling nih nanya-nanya kepada semua peserta selama event ini, mereka rata-rata sih puas ya, karena memang benar-benar di luar dugaan. Event yang biasanya mereka ikuti hanya 3-4 hari, kita bikin 12 hari, kemudian dari segi pengunjung juga yang mereka rasakan biasanya nggak sampai sebanyak ini ya. Jadi total sih mungkin selama event ini saya rasa banyak banget pengunjungnya, sampai hampir lebih dari 50.000 pengunjung Dalam selama waktu acara ini. 12 hari 12 hari, hampir menyentuh angka 80 ribuan lah Mas. Tapi untuk secara penjualan keseluruhan semua tenan Saya rasa makmur semua ya? makmur semua sih Mas, karena saya juga tiap malam kan ada sales report kepada saya sebagai saya tolak ukur juga, jadi saya bisa mengetahui sales-sales dari tenan-tenan ini. Tujuannya adalah ketika ada tenan yang memang salesnya kurang makmur nih di antara yang lain, kita coba bantu nih, kendalanya apa Mas, gimana sih, apa yang membuat kalian itu sampai salesnya nggak semakmur yang lain. Jadi kita tetap survei tiap hari Mas. Jadi alhamdulillah kalau dari sales saya bisa pantau sampai sejauh ini ya super duper makmur saya rasa. Berarti bukan hanya diberi tempat untuk jualan, mereka Betul. berjualan sendiri, tapi panitia G-Fest juga membantu bagaimana caranya mereka supaya laku juga ya Mas? Betul Mas, jadi kita istilahnya juga mengayomi lah Mas. Jadi kita ini menyediakan tempat, kemudian mengayomi mereka juga bahwa apa yang mereka kekurangan, apa yang mereka menurut kami ada yang nggak bener atau memang kurang pas, kita bantu untuk memperbaiki. Karena kan ya kita juga bagi-bagi ilmu lah Mas buat teman-teman semua supaya bisa ikut event di mana-mana, nanti jadinya juga semakin bagus, semakin keren, jadi gitu sih. Menurut Mas Angga nih, kunci kesuksesan G-Fest ini apa Mas? Wih, kunci kesuksesan ya di samping doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kekompakan kita sih Mas, kekompakan anggota JTC itu sendiri. Karena saya rasa tanpa teman-teman semua di JTC, event ini ya semua impian aja. Karena kan nggak mungkin saya wujudkan hanya dengan bertiga ya, saya, Mas Denny sebagai ketua dan Mas Tio juga saya rasa nggak mungkin. Jadi adalah kekompakan sih Mas, walaupun memang di semua event manapun ya pasti ada sedikit plus minusnya, kurang tidaknya, sedikit berbeda pendapat, selek sana sini, tapi kekompakan mereka ini benar-benar luar biasa Mas. Itu sih kunci sukses dari J-Fest kali ini. Berarti kerjasama itu Kerjasama dari para anggota JTC sendiri sebagai apa ya, panitia juga, dari teman-teman anggota juga yang walaupun mereka nggak ikut acara ini tapi mereka support promonya luar biasa, support dukungan, motivasi, doanya juga saya rasa luar biasa lah Mas. berarti bukan hanya tentang pameran ya Mas G-Fest ini ya? Iya, Kita juga betul. ada disuguhkan beberapa talent ya yang masuk, misalkan Betul. K-pop atau apa, itu apa aja Mas? Kita di sini selama event kita ada beberapa kompetisi sih Mas. Yang pertama kita punya kompetisi K-pop, kemudian kita ada kompetisi TikTok juga, ada kompetisi best outfit dan best tenan. Itu kalau untuk kompetisi ya. Tapi kalau untuk entertainment kita kemarin mendatangkan beberapa bintang tamu. Yang pertama dari influencer seller yaitu Wani Second, kemudian kita ada juga beberapa akustik band dari Plug and Play kita ada, sama dari Vaksin. Terus kemudian untuk di weekend ini kita ada DJ kemarin, jadi DJ juga kita sertakan di sini. Terus ada orkes juga. Jadi kita mix and match lah semua Orkes dangdut entertainment. juga ya? Orkes dangdut. Jadi saya rasa kan biar dapat semua lah Mas. Membuat suasana lebih Mix meriah. and match dan meriah lah. Kita ada DJ-nya, ada akustiknya, ada orkesnya. Saya rasa sih mewakili semua ini ya, selera dari masyarakat lah untuk masalah hiburan gitu. Berarti memang benar-benar acara G-Fest ini didesain sedemikian rupa untuk tidak hanya tentang penjualan tetapi juga hiburan ya Mas. Betul, karena kan intinya kan sebenarnya acara G-Fest adalah ulang tahun Mas. Nah, jadi kita kepingin semua yang datang ya happy lah ya, kayak sebuah acara ulang tahun lah gitu. Bicara ulang tahun berarti ada kadonya dong Mas. Wih, ada Mas. Ada. Dari
JTC kepada seller atau seller ke JTC, Mas? Kalau dari saya pribadi ya Mas ya, melihat animo acara ini sampai diikuti dari peserta sampai paling jauh dari Jawa Tengah Jogja, itu merupakan kado terbesar buat kita Mas. Karena saya rasa kehadiran mereka, support mereka dengan acara ini adalah kado yang nggak bisa dibayar dengan apapun lah Mas. Itu dari kita ya, dari JTC-nya sendiri ke teman-teman, kadonya ya ini. Kita sediakan lahan berjualan yang istilahnya bisa benar-benar membuat mereka itu banyak ilmu, banyak relasi. Karena di sini itu berawal dari orang yang awalnya nggak kenal Mas, antar seller sebelah akhirnya jadi kenal, memperluas jaringan. Itu sih kado kita buat mereka ya, yaitu network. Network ini sangat penting karena kita kalau tanpa network sih ya bisa berkembang tapi menurut saya lambat ya. Tapi kalau kita networknya luas saya rasa lebih bisa berkembang lebih pesat. Saya rasa gitu. Itu kado kita buat mereka lah. Kedatangan mereka dan support itu kado mereka buat kita. Itu sih kalau saya lihat Mas. Keren. Di media sosial itu sangat viral acara G-Fest Mas. Betul. Bahkan ada yang dalam tanda kutip itu acara thrifting terbesar di Indonesia. Menurut pandangan Mas Angga gimana? Waduh, kalau sampai di Indonesia saya jujur aja cukup surprise ya Mas ya, karena kemarin label kita hanya Jawa Timur aja lah, karena kan kita nggak tahu juga perkembangan beberapa daerah yang lain ya. Tapi memang menurut informasinya saya dengarnya juga seperti itu Mas. Jujur aja ya, kita juga ikut bangga ya sebagai orang Jawa Timur punya acara thrifting terbesar sampai se-Indonesia. Jadi dengan ini sih kita ingin benar-benar menunjukin bahwa thrifting bisa berkembang pesat istilahnya dengan berbagai support dari orang-orang yang memang berkompeten di dalamnya. Kita juga istilahnya mengedepankan lebih rasa persatuan lah Mas dalam dunia thrifting supaya bisa terus berkembang, jangan sampai ada selek-selek atau perbedaan atau yang mihak kanan kiri dan segala macamnya. Kalau bisa dihilangkan aja biar thrifting ini segera tetap ada di jalurnya supaya tetap berkembang di Indonesia sih, saya pikir itu sih. Jadi saya cukup bangga juga mewakili teman-teman kalau emang dibilang acara terbesar thrifting di Indonesia nih. Berarti dalam tanda kutip ini thrifting naik kelas Mas ya dengan adanya G-Fest ini. Betul, insya Allah ya Mas, karena dengan musim yang baru ini memang thrifting mengedepankan siap pakainya Mas. Kalau dulu mungkin kalau kita budaya thrifting sebenarnya sudah lama banget ya, sudah ada sekitar 100 tahun yang lalu pun itu sudah ada namanya budaya thrifting. Tapi budaya thrifting yang dulu kondisinya masih belum siap pakai. Sedangkan sekarang ini benar-benar kita sudah manjakan dengan cuci setrika sudah, no minusnya juga udah kita hilangin, berbagai selected item juga udah kita pilihin buat customer biar bisa mudah untuk berbelanja. Jadi sekarang ini di era milenial ini saya rasa thrifting sudah naik kelasnya sih Mas. Jadi memang benar-benar sudah sejajar dengan distrik belanja yang lain lah. Bisa kita bilang seperti itu. Bahkan orang yang datang ke G-Fest ini bukan hanya anak-anak muda Mas. Betul. Orang dewasa, bahkan anak dengan ibunya juga datang untuk beli baju di sini. Iya, jadi sekarang sudah temanya adalah global Mas. Kalau dulu awal kita merintis usaha thrifting memang rata-rata bajunya cowok ya. Kita bicara dengan hoodie, crew neck, kaos seperti itu. Tapi lama-kelamaan tenan cewek masuk nih. Kita juga cukup surprise dengan tenan cewek masuk. Kita pikir bisa nggak ya tenan cewek ini ya. Ternyata bisa nih, laku, rame. Terus kemudian bertambah lagi dengan baju anak. Baju anak kita awal juga mikir ada nggak nih pangsa pasarnya ya. Karena kita kan rata-rata mayoritas teenager ya. Tapi ternyata ada juga dan rame. Malah sampai sekarang ini lebih global lagi. Saya kemarin di G-Fest sempat ngobrol sama teman-teman tenan, ada yang menghadirkan baju gamis, ada yang baju berjilbab, jilbab juga, topi, kemudian sepatu. Jadi lebih global sekarang sih Mas. Cukup variatif semuanya bisa kita dapatkan di sini. Jadi benar-benar alternatif berbelanja yang super duper hemat lah. Dengan barang yang branded. Terakhir Mas, satu kata buat G-Fest dari Mas Angga. Kalau dari saya ya luar biasa. Dua berarti ya. Iya. Boleh. Kalau satu dahsyat lah. Kayak gitu lah Mas. Jadi memang sesuatu yang kita awalnya hanya untuk seremonial ulang tahun, tapi benar-benar animo dari teman-teman semua masyarakat Surabaya dan sekitarnya terutama benar-benar membuat kita ini surprise dan berterima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih buat semua yang mendukung acara ini, dimulai dari Jatim Expo, kemudian dari para sponsor kita sebutin ada Honda, ada GNFM, kemudian support dari teman-teman seller juga yang menjadi sponsor, undangan kita dari Malang Dalbo Fest dan semua para peserta. Saya ucapin terima kasih Mas. Tanpa hadirnya mereka juga event ini bukan event apa-apa saya rasa. Nah itu sih saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Teman-teman nantikan acara G-Fest yang lain, volume-volume yang lain akan datang. Nanti yang pasti setiap tahun akan ada di Jatim Expo insya Allah ya, setiap ulang tahun dari komunitas JTC, dan next eventnya kita juga ada periodik G-Fest nanti yang 3, 4, 5 dan sekian ya. Kita mohon supportnya terus, kita mohon doanya semua dari semua kalangan yang berada di dunia thrifting ini. Semoga kita tetap bisa membuat event dan menyajikan yang terbaik bagi para penggemar fashion Surabaya dan sekitarnya. Oke, siap. Terima kasih Mas Angga. Sama-sama, terima kasih Mas. Oke sahabat JX, sampai bertemu di nongkrong bareng selanjutnya.